Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isa Saputri dengan NIM D500200074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul pengaruh pH pada studi pemanfaatan getah batang daun pisang sebagai koagulan alami pemurnian limbah cair. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam latar belakang ini, upaya mengurangi bahaya limbah cair pada lingkungan saat dibuang, maka pengetahuan tentang karakteristik limbah menjadi sangat penting. Karakteristik limbah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada karakter fisik, karakter kimia, dan juga karakter biologis. Nah, selanjutnya yaitu upaya dalam pengolahan limbah cair yaitu dengan cara proses koagulasi, yang dimana pada proses ini dilakukan penambahan koagulan dengan proses pengadukan yang sangat cepat. Dalam proses koagulasi ini dibutuhkan senyawa kimia yang disebut dengan koagulan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tanaman pisang. Tanaman pisang sendiri itu merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis. Contohnya di Indonesia, karena tanaman pisang sendiri memerlukan iklim panas dan juga matahari yang penuh. Nah, pohon pisang tersebut biasanya itu yang digunakan cuma buah sama daunnya. Buahnya biasanya dijadikan campuran untuk bahan baku makan pokok. Kalau daunnya biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan dan lainnya. Selanjutnya yaitu koagulasi. Untuk koagulasi sendiri merupakan proses pengolahan air limbah dengan mendestabilisasikan partikel koloid. Metode koagulasi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada jenis koagulan, dosis koagulan, pH, dan juga kecepatan pengadukan. Selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Dalam studi literatur penelitian terdahulu menyebutkan bahwa getah batang pohon pisang dapat dijadikan sebagai koagulan alami karena kandungan senyawa yang ada di dalamnya dapat mengikat logam-logam yang ada di dalam limbah cair. Namun, dalam penelitian terdahulu, koagulan alami itu tidak diuji secara sempurna. Pengujiannya itu menggunakan dicampur dengan bahan kimia, yaitu PAC atau polyaluminium chloride. Masuk ke yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, yang dimana yang pertama, bagaimana pengaruh koagulan getah batang daun pisang dalam memurnikan limbah cair. Yang kedua, bagaimana efektivitas koagulan getah batang daun pisang dalam menjernihkan beberapa jenis limbah cair. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian koagulan getah batang daun pisang terhadap limbah cair. Yang kedua, mengetahui pengaruh konsentrasi koagulan getah batang daun pisang yang diberikan pada limbah cair. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Di sini variabel penelitiannya ada 3, yaitu pengaruh konsentrasi air limbah, dan juga pengaruh pH. Untuk pengaruh konsentrasi sendiri, variabel ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi biokoagulan dalam pemurnian limbah cair tersebut. Dan untuk air limbah, dalam variabel ini menjelaskan pengaruh jenis limbah untuk dimurnikan dengan biokoagulan. Dan untuk pengaruh pH, penambahan pH dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan larutan asam atau basa dalam larutan limbah cair yang telah diberi larutan asam atau basa. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Dalam tahap ini, penelitian dianjurkan untuk mencari penelitian terlebih dahulu dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dijadikan bahan penelitian. Yang kedua yaitu pembuatan biokoagulan. Dalam pembuatan biokoagulan ini, batang daun pisang itu dihaluskan dengan cara di blender dan menghasilkan saripati dari batang daun pisang itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembuatan larutan getah batang daun pisang. Pada proses ini dilakukan dengan menambahkan aquades dengan ekstrak getah batang daun pisang yang sudah di blender tadi, lalu konsentrasinya ditentukan. Selanjutnya itu pengolahan air limbahnya. Dalam pengolahan air limbah ini, getah batang daun pisang ditambahkan pada limbah cair sebagai biokoagulan dan diaduk dengan kecepatan yang telah ditentukan, begitu juga dengan waktunya. Selanjutnya yaitu ada langkah Selanjutnya ada langkah pengambilan data, yaitu yang pertama pengujian turbidity. Dalam pengujian ini, peneliti melakukan pengamatan variasi konsentrasi terhadap kemurnian limbah yang sudah diberi biokoagulan menggunakan turbidity meter. Dan yang untuk analisis grafis, setelah melakukan pengujian menggunakan turbidity meter, hasil yang diperoleh di analisis menggunakan Excel dengan membuat grafik menampilkan variasi konsentrasi dan juga hasil dari turbidity meter.
Nah, selanjutnya yaitu ada risk assessment pengambilan data. Yang pertama yaitu resiko terkena getah batang daun pisang karena getah tersebut bersifat lengket di kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Selanjutnya, dalam pembuatan larutan asam atau basa beresiko terkena cipratan larutan tersebut yang dapat menyebabkan iritasi pada mata atau rasa perih pada kulit. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel limbah cair yang beresiko mengandung berbagai macam bakteri atau mikroba yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Pada metode ini, metode yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan tools plot atau grafik untuk mengetahui pengaruh jenis variabel terhadap pemurnian limbah cair. Selanjutnya ada jadwal penelitian di mana yang pertama melakukan perizinan laboratorium, lalu menyiapkan bahan dan juga alat, setelah itu melakukan penelitian. Yang kedua, melakukan penelitian, melakukan pengujian sampel, dan juga analisis data. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis data, membuat laporan, dan juga seminar. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan tentang presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.